Hai Sobat Lumen yang terkasih, Cayo, 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 cayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Bilangan bab 13 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 33. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat Lumen yang terkasih, Yesus menguatkan yang lemah. Cek. Akhir-akhir ini sering kita mendengar berita-berita atau informasi
yang tidak sesuai dengan fakta atau yang biasa kita sebut sebagai hoax. Tadi kita mendengar bahwa para pengintai menginformasikan kepada Musa dan Harun apa yang mereka lihat. Ada yang melihat situasi itu sebagai sebuah peluang yang bagus untuk masa depan bangsa Israel. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah keyakinan bahwa walau mereka adalah bangsa kecil, namun mereka bisa mengalahkan penduduk Kanaan karena campur tangan Tuhan. Akan tetapi, di sisi yang lain, ada pengintai yang berkecil hati, sehingga mereka memberi informasi yang menakutkan, supaya bangsa Israel tidak melawan penduduk Kanaan. Sobat Lumen yang terkasih, situasi pandemi yang kita hadapi juga bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang optimis dan sisi yang pesimis. Sisi yang optimis akan mencari cara untuk bisa mengatasi persoalan pandemi ini. Namun sisi yang pesimis akan cenderung melemahkan dan melawan setiap upaya untuk mengatasi pandemi ini. Sobat Lumen yang terkasih, sampai saat ini, bagi orang yang percaya, Yesus masih terus bekerja. Justru di dalam kelemahan, kita akan dikuatkan. Karena bukan kita yang berjuang sendiri, melainkan kuasa Yesuslah yang bekerja dalam diri kita. Cayo! Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku.